Gas. Kita lanjut bahas. Yang bener kalau cerita. Rese nih orang itu enak. No. Ya jangan main sikat aja dong lur. Biar subscribe. No. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama KTG di channel 12 menit. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah atau cerita di mana ada seorang mahasiswi dari Universitas Malang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Hayu Erinda mengalami kejadian mistis dan horor saat menaiki lift gedung kampus. Kisah ini menjadi viral karena kejadian tersebut ia upload di media sosial dan juga TikTok @Hayu Erinda. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke segmen cerita. Saat itu Hayu Erinda berada di lantai 3, ingin mencari colokan listrik untuk mengecas laptopnya karena kebetulan saat itu baterai laptopnya sudah hampir habis. Hari itu kondisi sudah menjelang mau maghrib. Suasana kampus sepi karena sudah menjelang malam dan kebetulan saat itu kondisi lagi hujan deras. Hayu Erinda berniat turun ke lantai 1. Berjalan dia menuju ke pintu lift, kemudian memasukilah Hayu Erinda ke dalam lift. Dipencet tombolnya, namun anehnya terjadi sesuatu hal yang di luar nalar. Ketika Hayu Erinda mencoba memencet tombol lift untuk menuju turun ke lantai 1, namun tiba-tiba lift tersebut malah naik ke atas menuju lantai 7. Lift berjalan perlahan, lantai demi lantai terlewati. Tibalah akhirnya tanpa ia duga lift berhenti di lantai 7. Erinda merasa panik karena bukan tujuannya dan bukan tombol yang dipencet. Kenapa bisa menuju ke lantai 7? Setibanya di lantai 7, tiba-tiba pintu lift perlahan buka dengan sendirinya. Namun apa yang dilihat oleh Erinda? Suasana gelap, sepi, tiada aktivitas satu orang pun di lantai 7 tersebut. Sejauh mata memandang di depan lift, tiada pencahayaan sama sekali. Dia pun bergegas untuk memencet tombol lift tersebut agar bisa menutup kembali pintunya, agar bisa kembali turun menuju lantai 1. Namun sayang, tanpa hal yang jelas, tanpa sebab yang jelas, tombol lift sudah dipencet berkali-kali dengan kepanikan. Namun apa yang terjadi? Tiada pergerakan. Pintu lift tetap terbuka. Suasana mistis tiba-tiba menghantui Erinda. Tiada kawan, tiada teman, tiada aktivitas, dan tiada cahaya di depannya. Erinda semakin ketakutan. Erinda mulai merasakan hawa yang terasa sangat mistis menghantuinya. Tiba-tiba suasana terasa dingin. Ia pun tak lupa merekam kejadian tersebut. Suasana terlihat di dalam rekaman ponselnya. Begitu terlihat jelas aura ketakutan dan aura mistis yang di saat kondisi seperti itu, tanpa ada teman, tanpa ada kawan, membuatnya sangat amat ketakutan. Erinda mencoba terus untuk menekan tombol lift menuju lantai 1. Namun aneh, pergerakan lift seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan. Takutan dan juga rasa kepanikan semakin bertambah menghantui pikiran dan perasaan Erinda. Setelah beberapa saat, akhirnya lift kembali normal dan menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dan akhirnya Erinda bisa kembali turun sesuai tujuan ke lantai 1. Kita bisa membayangkan ketika melihat atau berimajinasi ketika Anda yang mengalami kejadian hal tersebut tanpa teman, tanpa kawan, tiba-tiba dengan tujuan yang tidak dituju,
memasuki sebuah gedung lantai 7 yang di situ gelap gulita, tanpa ada aktivitas, tanpa ada pencahayaan. Apa yang Anda rasakan? Samakah dengan yang dirasakan Ayu Erinda? Ketakutan, keraguan, dan kepanikan. Pengalaman Erinda ini sungguh sangat mengerikan dan juga begitu kental terasa bahwa mistis dan horor ketika Anda mengalami hal tersebut. Kejadian ini membuat Erinda trauma, seolah-olah tak bisa lepas dan teringat atas kejadian tersebut. Ia pun kini tak berani naik lift sendirian lagi. Atas kejadian tersebut, Erinda membagikan kisahnya melalui media sosial serta mengingatkan kepada teman-temannya dan juga publik untuk selalu berhati-hati. Video yang diunggah Erinda akhirnya viral di TikTok dan juga media sosial. Banyak komen dari warganet katanya bahwa di lift tersebut memang berhantu. Namun ada juga yang tidak percaya. Kejadian tersebut hanyalah kejadian atau insiden yang tidak disengaja. Pihak Universitas Negeri Malang menanggapi atas kejadian Erinda tersebut bahwa lift tersebut tidak ada kaitannya dengan hantu atau hal-hal mistis. Namun kejadian tersebut hanyalah sebagian kecil dari kesalahan teknis. Meskipun pihak universitas atau pihak kampus sudah memberikan tanggapan atau klarifikasi, namun banyak pula dari kalangan mahasiswa dan juga warganet meyakini bahwa dunia lain ada di mana-mana. Tak lepas dari kejadian Erinda tersebut, meyakini bahwa lift tersebut memang berhantu. Tak hanya Erinda, ternyata ada juga mahasiswa atau mahasiswi yang pernah mengalami hal yang kejadiannya hampir mirip dengan apa yang dialami Erinda. Kisah yang dialami Erinda ini mengingat bahwa kita harus selalu waspada dan berhati-hati dimanapun tempat dan dimanapun lokasi. Kisah Erinda ini menjadi sebuah bukti bahwa dunia lain itu masih ada. Kisah ini sebagai bukti bahwa di mana tempat, di mana lokasi, kita selalu berdampingan dengan sosok lain, dan juga dimanapun kita berada, di situ juga ada makhluk tak kasat mata. Kisah ini bagi sebagian orang yang pemberani mungkin dianggap sebuah sensasi. Namun bagi orang-orang yang penakut, kejadian seperti ini membuat trauma tersendiri sebagai mimpi buruk yang tak terlupakan. Dalam kisah Erinda ini tersirat 3 pesan atau makna buat kita semua. Pertama, pentingnya tetap tenang dan berpikir positif dalam situasi yang sulit. Jadi Erinda pada saat kepanikan, pada posisi tersebut dengan kepanikan dan ketakutan, Erinda masih dapat menenangkan diri untuk mencari solusi. Yang kedua, selalu waspada dan berhati-hatilah dimanapun Anda berada. Kisah Erinda ini mengandung sebuah pesan. Dimanapun tempat, dimanapun kita berada, selalu waspada dan juga berhati-hati. Waspada dan berhati-hatilah saat menggunakan fasilitas umum seperti lift. Karena kita juga tidak pernah tahu jika ada kejadian atau kendala teknis lainnya. Atau mungkin ketika tidak ada teman dan kawan, ketika kita menggunakan fasilitas yang mungkin margin errornya itu besar, maka sebaiknya kita tunggu teman atau kawan untuk kita ajak bersama. Pesan yang ketiga, pentingnya rasa empati dan tolong menolong. Kisah Erinda ini tersirat pesan pentingnya saling tolong menolong ketika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau dalam kesusahan. Dimanapun Anda berada, kita harus selalu mengedepankan tolong menolong untuk sesama. Demikian kisah Erinda ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, salam bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.